Istana Xiaodou yang menakutkan meledak dengan raungan yang menakutkan, seperti palu raksasa, menghancurkan dengan keras. Waktu membeku, segala sesuatu di sekitarnya tampak mandek. Pada saat ini, semua orang ketakutan, tidak bisa bergerak, waktu sepertinya mandek dan berlalu, tetapi mata mereka masih bisa melihat segalanya, dan hati mereka sangat ngeri. Ini ternyata adalah aturan waktu, dan anak laki-laki di depannya benar-benar menguasai aturan waktu. Dalam kengerian mereka menyaksikan istana Xiaodou meledak. Zhuge Rulong meledak menjadi cahaya takdir yang menyilaukan. Pada saat istana Xiao jatuh, pelangi ilahi meledak di matanya, di sekujur tubuhnya, rune takdir yang tak berujung muncul, seolah bersiap untuk waktu yang lama, untuk menembus batasan waktu. Retakan waktu muncul satu demi satu, dan pada saat istana Xiaodou hendak mengenai Zhuge Rulong, itu langsung pecah, dan Zhuge Rulong membanting tangan kanannya untuk melawannya. Raungan yang menghancurkan bumi bergema, Zhuge Rulong diledakkan ke belakang, seluruh tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, jubahnya terkoyak, ekspresinya sedikit malu, tetapi matanya lebih bersemangat dari sebelumnya. Hahaha, ini benar-benar aturan waktu. Ucap Zhuge Rulong tertawa, dan semburan cahaya rune takdir tiba-tiba muncul di atas tanah, meledakkan Qin Chen. Tubuh Qin Chen terbelah, darah langsung menyembur, dan jantungnya tenggelam. Zhuge Rulong bereaksi terlalu cepat, dan aturan waktu tidak dapat memblokirnya terlalu lama. Dia langsung tercabik-cabik, bukan karena aturan waktunya tidak kuat, tapi pihak lain adalah seorang yang terhormat, melampaui jalan surgawi, dan dengan aturan waktu yang sekarang didesak Qin Chen, belum mungkin untuk sepenuhnya memblokir yang terhormat, dan hanya dapat memengaruhi waktu pihak lain. Waktu ini terlalu singkat untuk memainkan peran yang menentukan saat menghadapi yang terhormat. Hal yang paling menakutkan adalah Zhuge Rulong sepertinya tahu bahwa dia memiliki aturan waktu, dan telah membuat persiapan untuk membuatnya gagal. Zhuge Rulong menyerang istana Xiaodou dengan tinjunya, dan api langit yang tak berujung menyembur keluar, tetapi itu hanya bisa membakar permukaan tubuhnya, dan tidak bisa menembus ke dalam tubuhnya, bahkan api atas seperti api bencana dan api entropi, itu hanya membawa trauma kulit Zhuge Rulong, tapi tidak bisa melukai esensinya. Zhuge Rulong mengangkat kepalanya dan melihat ke istana Xiaodou, matanya sedikit berubah, mengungkapkan perhitungan yang cerdas, dan bergumam, Xiaodou Ligong, bukankah itu harta dari yang mulia api surgawi, tanah ujian di surga? Rumor itu benar. Itu diperoleh oleh seorang jenius bernama Qin Chen dari istana Guanghan di alam surga timur. Zhuge Su, putra suci dari keluarga Zhuge saya, jatuh ke tempat ujian di alam surga. Dikabarkan bahwa dia dibunuh oleh seorang pemuda bernama Qin Chen. Mungkinkah? Zhuge Rulong tiba-tiba menatap Qin Chen, pikiran yang sangat menakutkan muncul di dalam hatinya, apakah orang di depannya Qin Chen dari alam surga timur? Jika ini masalahnya, maka orang ini hanyalah seorang putra suci beberapa tahun yang lalu. Mengapa sosok tingkat suci surgawi tahap selanjutnya menjadi raja suci kemudian dalam 10 tahun yang singkat ini? Bagaimana ini dilakukan? Pasti ada rahasia besar pada anak ini. Hati Zhuge Rulong berapi-api. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh sebuah rahasia besar tentang masa depan surga, dan seorang santo surgawi yang terlambat. Hanya butuh lebih dari 10 tahun, atau bahkan kurang dari beberapa dekade. Menjadi master suci tahap akhir, kecepatan ini sungguh mengejutkan. Ditambah dengan rahasia aturan waktu Qin Chen, itu membuatnya gila. Di kejauhan, 5 master iblis besar dan banyak orang kuat yang hadir juga terkejut, dan bahkan berhenti dari persepsi mereka. Xiaodou Ligong, bukankah ini harta dari Venerable Skyfire, tanah percobaan di surga? Apakah orang ini Qin Chen dari alam surgawi timur? Dikatakan bahwa orang ini membunuh Zhuge Su Shengzi dari keluarga Zhuge, Dong Huang Jue dari keluarga Kaisar Timur, dan Yao Ming Shengzi dari istana Yaomi Realem Surga Timur. Setelah berakhirnya persidangan surga, menghilang secara misterius. Mungkinkah itu dia? Lihatlah tungku emas biru itu, ada juga aturan waktu. Saya ingat belum lama ini, leluhur mayat iblis di Laut Void Tide mengejar dan menyerang seorang pemuda Tianjiao. Belakangan, pemuda itu menggunakan aturan waktu dan lubang formasi untuk membunuhnya di laut virtual.
apakah orang ini? Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Melihat tampilan aturan waktu Qin Chen, semuanya terguncang sesaat, dan ada banyak diskusi. Mereka tidak menyangka Qin Chen memiliki identitas seperti itu. Sosok Zhuge Rulong seperti listrik, dan dia datang. Dengan energi yang mendominasi dan kuat, dia dikelilingi oleh cahaya takdir, dikelilingi oleh cahaya ilahi yang luas, dan mematikan. Aku menginginkan istana Zixiao Dousui dan Tungku Dewa yang mulia. Pada saat yang sama, Zhuge Rulong mengangkat tangannya dan meraih ke istana Zixiao Douli Gong dan Tungku Pilwandao Qingjin dengan tangannya yang besar. Dia sudah menembus. Ini adalah dua harta karun dari Yang Mulia dan kartu truf Qin Chen. Jika dia memperoleh dua harta ini, Qin Chen akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Qin Chen putus asa, apakah Yang Mulia benar-benar kuat? Aturan waktu juga gagal. Namun, dia berteriak dengan marah, mendesak kedua harta Yang Mulia itu, dan tidak boleh membiarkan kedua harta ini direbut oleh Zhuge Rulong. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah besar, dan jika dia kehilangan dua harta mulia ini, dia akan sepenuhnya kehilangan perlawanannya. Namun, Zhuge Rulong terlalu cepat, bergegas kedua harta satu langkah di depan Qin Chen, mencondongkan tangannya yang besar, udara takdir meresap, dan dia ingin menekan dan mengambil kedua harta itu. "Kamu berani!" teriak Qin Chen dengan marah, mendorong dengan seluruh kekuatannya. Dua harta karun besar bersinar, untuk melawan penangkapan Zhuge Rulong, dan meledak ke langit. Namun, di bawah kekuatan Yang Mulia Zhuge Rulong yang perkasa, Zixiao Dousili Gong dan Tungku Pilwandao Qingjin gemetar hebat, tapi tidak pernah bisa terbang keluar dari selubung cahaya takdir. "Sial," ucap Qin Chen sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Bahkan dua harta terhormat yang besar pun ditekan. Hatinya dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pikiran Qin Chen mengalir, ekspresinya marah, dia masih memiliki kartu Hall, seperti pohon iblis 10.000 dunia. Namun, Qin Chen merasa bahwa bahkan jika dia menampilkan pohon iblis 10.000 dunia, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan total pada Zhuge Rulong, karena basis kultivasinya terlalu rendah. Selain itu, setelah pohon iblis 10.000 dunia ditampilkan, dia akan berada dalam masalah nyata, dan dia khawatir tidak akan ada kedamaian. Qin Chen menatap tajam, memacu pedang karat misterius dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membangkitkan kekuatan dalam pedang karat misterius untuk menargetkan Zhuge Rulong. Namun, setelah memasuki makam pedang ini, kekuatan di pedang karat misterius itu sepertinya menghilang sepenuhnya dan tidak aktif. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesak, kekuatan dingin itu tidak pernah tertarik dan tidak dapat diaktifkan. Saat ini, Zhuge Rulong sedang mengambil dua harta berharga dari Yang Mulia. Dia seperti dewa, menjulang tinggi dan tak terkalahkan, dan aura Yang Mulia terisi. Postur ini terlalu mendominasi, kuat, tetapi membiarkan orang putus asa. "Anak muda, jangan melawan. Kekuatanmu terlalu lemah. Di mataku, kamu benar-benar seperti semut. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan mati," kata Zhuge Rulong, menekan dua harta karun agung, menjulang terbuka, tinggi di atas, seperti naga yang menatap semut. "Persetan denganmu," ucap Qin Chen berteriak padanya, dia sangat khawatir, mengkhawatirkan Qiansu dan Qing Qiuzi. Qin Chen melonjak ke langit dan berjuang mati-matian. Yu Qiansu dan Qing Qiuzi juga mengikuti dari dekat, dan kekuatan tak terbatas dicurahkan untuk melawan. "Konyol," ucap Zhuge Rulong berkata dengan dingin, cahaya takdir yang tak terhitung melonjak, menghalangi dunia ini. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru, sangat tenang, karena dia menyimpulkan bahwa keterampilan Qin Chen lemah dan tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, membentuk sangkar yang mengerikan, menghalangi segalanya dan memblokir serangan dari ketiga Qin Chen. Bahkan, dia masih memiliki sentimen santai. Dia melihat sekeliling, mengungkapkan niat membunuh yang samar, membuat master lain yang hadir menggigil dan meledakkan kulit kepala mereka, karena mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Zhuge Rulong. Ini untuk membunuh mereka semua di tempat itu. Nyatanya, Zhuge Rulong benar-benar menggerakkan pemikiran ini. Karena Qin Chen terlalu luar biasa,
Identitasnya luar biasa, jika mereka membocorkan berita, itu akan sangat merepotkan. Namun, ada begitu banyak master di sini, dan orang-orang datang satu demi satu, membuat Sugerulong mengerutkan kening. Terlalu sulit untuk membunuh semua orang di sini, bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Oleh karena itu, dia menarik kembali niat membunuhnya, yang membuat banyak orang menghela nafas lega, merasa bahwa batu yang menekan hati mereka telah menghilang, tetapi tetap harus sedikit waspada. Pada saat ini, orang-orang dari dunia luar terus berdatangan, pintu ketiadaan berkedip, dan dua sosok masuk. Kakek, makam pedang ini layak menjadi warisan paviliun pedang Tongtian kuno. Memang, kekuatan Kendo luar biasa. Suara yang menyenangkan bergema, dan pada saat yang sama, Jiruyu dan Jiwuksu masuk. Ini adalah kekuatan yang mulia, hati-hati. Cahaya takdir bertahan satu demi satu, Jiwuksu masuk bersama Jiruyu, merasakan aura mengerikan tempat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kekuatan takdir yang mengerikan. Kemudian, ketika dia melihat ke atas, dia melihat beberapa sosok menakutkan di depannya. Sugerulong, seperti dewa, menekan segalanya, dan cahaya takdir yang tak terbatas berubah menjadi sangkar, menghalangi segalanya. Ini mengejutkannya. Sugerulong, anggota keluarga Suge, sebenarnya membunuh orang di tempat seperti itu. Apalagi, siapa yang membuat marah pihak lain? Sebenarnya bertarung dengan Sugerulong, apakah itu master dari dunia kekuatan top lainnya di alam surga selatan? Jiwuksu bingung, dan pada saat yang sama dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok. Di antara mereka, ada yang sangat muda, dengan nafas yang menakutkan, dan nafas yang sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Selain pemuda itu, masih ada dua wanita cantik tiada taraf yang begitu mempesona hingga melampaui dunia. Sialan, siapa orang ini? Ada dua wanita cantik di sisinya. Ucap Jiwuksu berkata dengan muram, dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda, tetapi dibandingkan dengan pria ini, dia jauh tertinggal. Apalagi nafas ketiga orang ini tidak begitu bagus, tapi kekuatan yang terpancar, bahkan dia sedikit ketakutan, di mana kejeniusan ini terlalu kuat. Tiga orang di depan mereka sebenarnya sedang melawan Suge Rulong. Mendengar ini, Jiruyu juga mengangkat kepalanya. Untuk beberapa alasan, detak jantungnya sangat keras, dan matanya menoleh ke depan. Pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba membeku seperti disambar petir. Qin Chen, sosok Jiruyu bergetar hebat, dan dia berseru, air mata mengalir tiba-tiba. Dia memiliki suara serak dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah ini mimpi? Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, tetapi perasaan nyata ini membuat emosinya meledak tak tertahankan. Dia langsung bergegas. Di langit, Qin Chen tiba-tiba mendengar suara mimpi yang tersisa, dan sosoknya bergetar entah kenapa. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan sedikit, dia melihat sosok mengenakan cadar. Sosok cantik muncul di depan Qin Chen. Anggun dan mempesona, gayanya luar biasa. Kedua mata yang lembut itu bertemu dalam kehampaan dalam sekejap, seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi tanpa akhir dan akhirnya bertemu lagi. Waktu tampaknya berada di saat ini. Semuanya berhenti, seolah membeku saat ini. Hanya ada dua orang dengan mata berkaca-kaca, mata mereka bertemu. Yukiansu juga gemetar, dan ketika dia menoleh, dia juga melihat sosok yang dikenalnya. Ruyu, ucap Yukiansu kehilangan suaranya. Ruyu, apakah wanita yang dicari tuan muda itu? Ucap King Kyuzi terkejut, dan menunduk. Pada saat ini, Jiruyu menatap Qin Chen di langit dengan tatapan kosong. Emosi yang memancar, tak terkendali memancar dari lubuk hatinya. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Dia berteriak diam-diam di dalam hatinya, seolah ingin melampiaskan emosinya. Dua baris air mata bening jatuh dari sudut matanya tak terkendali, seolah dia tidak bisa menghentikannya. Sejak datang ke surga, hatinya sangat kesepian. Tetapi ketika dia melihat orang di depannya, emosi yang tidak dapat dijelaskan membuat seluruh tubuhnya bergetar, menyembur dari lubuk jiwanya, dan tidak dapat ditahan. Dia ingin menangis keras, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia takut ini adalah ilusi, dan begitu dia berbicara, semua ini akan hilang.
Qin Chen. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Qin Chen dengan panik, sama sekali tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Apa? Pria yang jauh lebih jelek dariku ini adalah saudara baikku Qin Chen. Ji Wuxu bergumam, tidak heran rasanya begitu akrab. Saat dia berkata, ekspresinya bersemangat, matanya menjadi sedikit merah. Ruyu, jangan datang. Dan saat Ji Ruyu bergegas maju, wajah Qin Chen berubah dan dia buru-buru berteriak. Hah? Dua semut lagi, dua orang ini. Ucap Zhuge-Rulong melihat Ji Ruyu dan Ji Wuxu dan mengenali mereka, karena di pinggiran pegunungan Tiandang, Ji Wuxu dan Ji Ruyu memiliki temperamen yang luar biasa, yang membuatnya sangat terkesan. Tapi siapa yang pernah mengira bahwa kedua orang ini sebenarnya terkait dengan Qin Chen itu? Karena kalian ada di sini, ayo tetap tinggal. Ucap Zhuge-Rulong mendengus dingin, berlama-lama di sekitar cahaya takdir, seperti dewa, mengawasi segalanya. Leluhur, biarkan aku mengambil kedua orang ini untukmu. Ucap Patriark Yun Xiao dan yang lainnya di samping sudah lama gatal. Melihat ini, mereka terbang satu persatu. Tanpa perintah Zhuge-Rulong, mereka datang ke Ji Ruyu. Jelas, mereka ingin memberikan kesan yang baik pada Zhuge-Rulong. Beberapa master melakukan gerakan yang kuat dan dengan cepat mengepung Ji Ruyu. Master klan kelelawar hantu berubah menjadi kelelawar hantu besar yang mencapai langit, dan bergegas ke depan. Tapi Ji Ruyu sama sekali mengabaikan mereka. Saat ini, hanya ada Qin Chen di matanya, dan tidak ada yang lain. Oh, pria yang suka menyendok. Aku tidak bisa menahannya. Cucuku sudah besar. Selama pria itu tidak menginginkan kakeknya. Ucap Ji Wuxu menghela nafas dan berkata, matanya juga merah, dan dia menatap Qin Chen di langit, merasa bersemangat dan tidak bisa tenang. Orang ini, sebenarnya mengabaikan kursi ini. Ucap Patriark kelelawar hantu melihat Ji Ruyu benar-benar mengabaikannya, matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Kekuatan mengerikan kelelawar hantu tetap ada di sekitarnya, untuk menghalangi Ji Ruyu dan menahannya. Namun, pada saat ini, dengan embusan, pita yang menakutkan menyapu kekosongan dan menusuk ke arah alis Patriark kelelawar hantu. Tiba-tiba, bahkan Patriark Yun Xiao, seorang master yang bisa disebut yang mulia setengah langkah, tidak punya waktu untuk waspada terlebih dahulu. Patriark kelelawar hantu bahkan lebih terkejut. Dia bereaksi dengan cepat dan melihat dengan tajam. Akibatnya, dia didekati oleh seseorang dan menyerangnya dengan dingin. Dalam aliran cahaya ini, ada paksaan yang mengerikan, yang membuatnya berdiri dengan rambut kelelawar, dan perasaan kematian datang. Itu terkejut di dalam hatinya, berusaha menghindarinya sebanyak mungkin, dan ada cahaya gelap di tubuhnya yang menyala. Itu adalah kekuatan misterius yang membakar untuk membantunya lolos dari kematian. Tapi, semua ini tidak berguna. Streamer itu terlalu cepat, seolah bisa menembus ruang. Dengan suara mendengus, Streamer yang menakutkan itu langsung menembus cahaya hitam pada Patriark kelelawar hantu, dan menusuk kelelawar hantu seolah-olah dalam keadaan tidak berpenghuni. Apa? Patriark kelelawar hantu berteriak. Terlalu tiba-tiba, kepalanya langsung meledak, tidak ada perlawanan, dan darah hitam berceceran. Pada saat yang sama, seberkas cahaya jiwa muncul, dengan kengerian di wajahnya, menampakkan wajah Patriark kelelawar hantu, mencoba melarikan diri dengan cepat. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia juga seorang master yang hampir menyentuh yang mulia setengah langkah, orang kuat teratas di pegunungan Tiandang, tetapi dalam sekejap, terlalu cepat, dia meledak, dan dia tidak memiliki perlawanan. Ini membuatnya ngeri dan tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi? Jiwa dan cahayanya melarikan diri dengan cepat, mencoba melarikan diri dari sini dan menemukan kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Streamer menembus kepalanya, menyerap kekuatan aneh, menghalangi ruang ini. Meskipun cahaya jiwanya lolos, jejak kekuatan yang keluar dari Streamer dengan cepat menembus cahaya jiwanya, membuat cahaya jiwanya menghilang sedikit. Tidak, teriak Patriark kelelawar hantu ketakutan, dan tubuhnya hancur. Selama jiwanya masih ada, dia masih bisa bertahan, tetapi jika jiwanya dihancurkan, jiwanya akan benar-benar terpencar. Semuanya, selamatkan aku. Dia meraung, dan pada saat yang sama mendesak metode rahasia suku kelelawar hantu untuk mencoba menahan invasi kekuatan misterius ini, tetapi itu tidak berguna.
Kekuatan ini seperti plester kulit anjing, terintegrasi ke dalam cahaya jiwanya, dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dengan embusan, Patriark Kelelawar Hantu menjerit. Cahaya jiwa meledak, jiwanya terbang menjauh dan menghilang. Ruyu, temui teman kencanmu, kakek akan membereskan rintangan untukmu. Kata Jiwuksu berbisik, dialah yang menyerang sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Patriark Yun Xiao dan Patriark dari Sekte Bayangan Darah dan Sekte Dewa Ekstrim semuanya terkejut. Mereka berhenti dan menatap Jiwuksu dengan mata ketakutan dan ngeri. Hanya dengan satu pukulan, Patriark dari Kelelawar Hantu terbunuh. Monster macam apa ini? Mereka bertiga saling memandang, mata mereka garang, dan mereka sangat marah. Jika di lain waktu, mereka akan berhati-hati saat menghadapi orang kuat yang tidak dikenal seperti Jiwuksu. Tetapi saat ini, Sugerulong ada di sini. Secara alami, mereka tidak bisa mundur, satu persatu mereka melihat dengan ganas, dan maju untuk menyerangnya. Aku akan mengurus kalian bajingan dulu. Jiwuksu bergumam, dan kemudian tubuhnya bergerak, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan ada kekuatan khusus yang nyata menembus tubuhnya, dan kemudian dia meninju ketiga orang Patriark Yun Xiao. Entah kenapa, dunia terdiam untuk sementara waktu, Jiwuksu hanya setengah langkah yang terhormat, dan kekuatan yang dapat terpancar menekan dunia, memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Kekuatan misterius ini, sangat aneh dan kuat, langsung melarutkan kekuatan tiga Master Yun Xiao, dan dengan rantai keteraturan yang mengerikan, itu menjerat mereka bertiga. Rantai keteraturan ini cerah dan tidak bisa dijelaskan. Dengan rune aneh, itu membungkus mereka bertiga untuk menutup dunia. Patriark Yun Xiao berubah warna dan sedikit ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Sangat aneh. Sebelum serangan tiba, itu telah menembus ke dalam tubuh mereka, memberi tubuh mereka rasa dominasi dan kehancuran, seolah-olah dao besar langit dan bumi yang mereka kuasai sedang runtuh dan ditumbangkan pada saat ini. Rantai ketertiban berubah menjadi pelangi, langsung menembus kekuatan pertahanan mereka. Tiga Master Yun Xiao meraung ketakutan di hati mereka dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dalam suara embusan, cahaya pelindung tubuh mereka ditembus, dan rantai dewa langsung menembus tubuh mereka. Itu terlalu mudah. Master tertinggi dari Sekte Dewa Tertinggi langsung meledak, berlumuran darah. Rantai dewa keteraturan ini menembus tubuhnya dan langsung menghancurkan asal tubuhnya. Seluruh orang itu diubah menjadi dunia dalam sekejap. Semua ini selesai dalam kilatan petir, seolah tidak ada perlawanan. Kemudian pemimpin Sekte Bayangan Darah terjerat oleh rantai keteraturan, dan tubuhnya dengan cepat mengering, ditusuk oleh banyak rantai, asalnya runtuh, dan dihancurkan dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya Patriark Yun Xiao yang masih melawan, tapi dia juga sangat lemah. Dia hanya bisa bertahan sedetik lebih lama dari Patriark Dewa Tertinggi dan pemimpin Bayangan Darah, dan tubuhnya roboh, meledak di tempat dengan raungan ketakutan. Orang terkuat jatuh dalam sekejap. Semua orang tercengang.